Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok aplikasi manajemen pengelolaan toko Rizki yang beranggotakan saya sendiri, Muhdias Nazaruddin Rahman, lalu ada teman-teman saya Ardian Darmawan, Andika Putra Wijaya, Safi Rizky Asmi, dan satu anggota tambahan yaitu Muhammad Fadli Akbar. Baik, untuk latar belakang masalah, toko Rizki merupakan usaha retail yang mengalami pertumbuhan, namun menghadapi kendala dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Sistem yang digunakan masih manual dan tradisional, menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan stok, transaksi, serta pelacakan dan data penjualan dan keuangan. Seiring meningkatnya permintaan pelanggan, toko Rizki memerlukan solusi digital yang lebih modern untuk memastikan layanan yang lebih baik dan efisien. Baik, lanjut. Tujuan proyek. Yang pertama adalah mengimplementasikan aplikasi yang mampu mengelola stok barang, transaksi, dan pelacakan penjualan secara otomatis. Lalu yang kedua, mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada pemilik toko dalam memantau performa toko dan membuat keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan yang lebih cepat dan responsif. Solusi yang diusulkan, untuk mengatasi masalah tersebut, proyek ini mengusulkan beberapa solusi. Di antaranya yang pertama adalah aplikasi manajemen stok otomatis. Aplikasi akan mengelola stok barang dengan notifikasi otomatis saat stok mendekati batas minimum, memastikan barang selalu tersedia sesuai kebutuhan dan menghindari kerugian karena kehabisan atau kelebihan stok. Yang kedua adalah sistem transaksi otomatis. Aplikasi akan dilengkapi dengan modul POS yang mencatat transaksi secara otomatis, mencetak struk, dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Hal ini akan mempercepat proses transaksi, terutama saat toko ramai. Yang ketiga ada laporan penjualan dan keuangan. Aplikasi akan menyediakan laporan penjualan dan keuangan harian, mingguan, dan bulanan secara otomatis. Ini memudahkan pemilik toko untuk memantau performa toko dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan update. Yang keempat, pelatihan karyawan untuk penggunaan aplikasi. Karyawan akan dilatih agar memahami cara penggunaan aplikasi, mulai dari pencatatan stok hingga proses transaksi dan pembuatan laporan, sehingga dapat melayani pelanggan dengan lebih cepat dan tepat. Lalu yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi berkala. Setelah implementasi, proyek akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan operasional toko Rizki. Tim proyek akan segera menangani kendala, melakukan perbaikan jika ditemukan masalah. Lalu berikutnya ada charter proyek. Nama proyeknya adalah aplikasi manajemen pengelolaan toko Rizki. Tujuan proyek ini dibuat membangun sebuah aplikasi yang membantu pemilik toko Rizki untuk mengelola stok barang, transaksi penjualan, pembelian, laporan keuangan, dan pengelolaan pelanggan secara digital dan efisien. Tanggal mulai yang diharapkan adalah tanggal 1 November 2024, tanggal selesai yang diharapkan tanggal 31 Maret 2025. Untuk biaya estimasinya adalah 7.700.000 termasuk biaya pengembangan, implementasi, pelatihan, dan pemeliharaan selama 1 tahun. Hasil utama, aplikasi mobile dan desktop untuk pengelolaan stok, penjualan, dan pembelian. Sistem laporan keuangan otomatis harian, mingguan, dan bulanan, serta fitur manajemen pelanggan dan program loyalitas. Ruang lingkup proyek mencakup fitur-fitur pengelolaan inventaris, transaksi penjualan, pembelian, dan laporan keuangan yang otomatis, serta kemudahan akses melalui platform mobile. Lalu eksklusi ruang lingkup proyek. Pengembangan fitur-fitur yang tidak terkait langsung dengan pengelolaan toko seperti aplikasi perbankan atau pembayaran online pihak ketiga. Pengembangan untuk platform yang tidak terkait seperti aplikasi kasir berbasis cloud penuh. Kriteria keberhasilan. Aplikasi berhasil digunakan oleh pemilik
dan pegawai toko Rizky dalam mengelola stok penjualan dan pembelian. Aplikasi mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, pengurangan waktu dalam pencatatan stok dan transaksi hingga 50%. Kepuasan pengguna aplikasi mencapai 90% dalam survei internal. Resiko dan isu. Yang pertama, potensi keterlambatan akibat kesulitan teknis dalam integrasi. Yang kedua, penolakan pengguna, yaitu pegawai toko untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Dan yang ketiga, keterbatasan anggaran jika diperlukan fitur tambahan di luar skop awal. Lalu ada asumsi pemilik dan karyawan toko Rizky, struktur teknologi seperti komputer dan jaringan internet sudah tersedia di toko Rizky. Pengguna akan bersedia mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi. Keterbatasan atau ketergantungan. Ketergantungan pada pemasok data stok dan sistem penjualan untuk pengisian data awal tergantung pada kecepatan dan stabilitas koneksi internet untuk pembaruan data stok secara real time. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan fitur tambahan di luar yang sudah ditetapkan. Pemangku kepentingan. Yang pertama adalah pemilik dari toko Rizky itu sendiri yang menjadi sponsor proyek. Yang kedua, tim pengembangan aplikasi. Dan yang ketiga adalah karyawan toko Rizky atau sebagai pengguna akhir. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Dias. Baik. Selanjutnya work breakdown structure. WBS atau work breakdown struktur yang tim kami buat adalah alat yang digunakan untuk membagi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dalam konteks pengembangan aplikasi manajemen pengelolaan toko Rizky, WBS bertujuan untuk yang pertama, memecah proyek menjadi komponen terukur. Dengan WBS, proyek dapat dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil seperti pengembangan modul, stok, kasir, laporan penjualan, dan pelatihan. Hal ini memudahkan tim untuk fokus pada setiap bagian secara spesifik. Yang kedua, meningkatkan keteraturan proyek. WBS membantu mengatur setiap langkah proyek, memastikan bahwa setiap bagian dari aplikasi dikembangkan sesuai urutan dan tidak ada yang terlewat. Yang ketiga, memudahkan pembagian tanggung jawab. Dengan struktur yang jelas, tim dapat menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas setiap komponen proyek, dari desain antarmuka hingga pelatihan karyawan. Dan yang terakhir ada memantau progres dengan lebih mudah. WBS memungkinkan pemantauan progres proyek secara keseluruhan, sehingga tim dan manajer proyek bisa segera mengetahui bagian mana yang sudah selesai, yang sedang dikerjakan, dan yang memerlukan perhatian lebih. Baik, lanjut. Untuk manfaat WBS pada aplikasi manajemen pengelolaan toko Rizky ini ada yang pertama, penyelesaian proyek lebih tepat waktu. Karena WBS memecah tugas, setiap bagian proyek bisa dikerjakan dan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Ini meningkatkan kemungkinan proyek selesai sesuai jadwal. Kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. WBS membantu dalam alokasi sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya dengan lebih efisien. Karena setiap bagian proyek sudah direncanakan dengan detail. Yang ketiga, identifikasi risiko lebih awal. Dengan melihat setiap komponen proyek, tim lebih mudah mengidentifikasi potensi masalah ataupun kendala di awal. Ini memungkinkan tindakan pencegahan atau penyesuaian. Yang keempat, pengelolaan proyek yang lebih transparan. WBS membuat proyek lebih mudah dipahami oleh semua pihak terkait, termasuk pemilik toko, sehingga semua orang memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sedang dilakukan dan mengapa. Dan yang kelima, ada peningkatan kolaborasi tim. WBS memudahkan pembagian kerja sehingga setiap anggota tim tahu perannya masing-masing dan bagaimana kontribusinya mempengaruhi hasil akhir aplikasi.
nggak kebaca, Cok. Gua kebaca ini. Maaf, ini nggak kebaca ya, Ki. Nggak jelas kah? Nggak kebaca, Cok. Ngelek kayaknya lu. Buka di foldernya aja nggak sih? Di filenya aja. Ya udah lu. Yes, lu buka sendiri. Gua belum ada kontribusi sini, nggak ada gua namanya. Baik, mungkin untuk tabel WBS-nya akan dibacakan oleh Safi Rizky. Baik, di sini saya akan membaca tabel WBS-nya, yakni aplikasi pengolahan manajemen toko Rizky. Nah, sebagai front end itu yang pertama yakni ada Andika Putra Wijaya dengan subtugasnya sebagai desain UI UX, kemudian dilanjutkan dengan riset pengalaman pengguna dan kompetitor, kemudian pembuatan user persona, membuat prototype aktif, serta implementasi and framework, kemudian ada pemilihan framework, serta penulisan kode antarmuka pengguna. Selanjutnya integrasi dengan API, dan komunikasi dengan backend, serta mengatur aliran data dari API. Nah, kemudian ada pun tugas dari backend yakni Ardian Darmawan. Pertama yakni desain dan manajemen database-nya. Setelah itu pembuatan diagram, setelahnya implementasi skema database, kemudian CRUD operation, setelah itu pengembangan API, selanjutnya mendesain endpoint RESTful, setelah itu penulisan logika bisnis, dan dilanjutkan dengan dokumentasi API. Kemudian dibagi lagi menjadi manajemen dan deployment server. Kemudian memegang tugas lagi setup server, setelah itu deployment ke cloud hosting dan monitoring. Nah, untuk manajernya yakni Dias Rahman sebagai manajemen proyek, yakni subtugas-tugasnya diantaranya perencana proyek, menentukan timeline proyek, dan membuat rencana kerja serta menyusun anggaran proyek. Adapun pembagian tugas delegasi serta menyusun tugas tiap anggota agar lebih terstruktur dan menentukan prioritas pekerjaan. Setelah itu komunikasi dengan stakeholder, menyusun laporan progres proyek, dan mengadakan rapat dengan stakeholder. Kemudian menangani masalah perubahan permintaan. Adapun tugas saya sendiri yakni sebagai QA and tester, yakni perencanaan pengujian. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun kasus uji, menyusun skrip pengujian, dan dibagi lagi menjadi pengujian otomatis dan pengujian otomatis menggunakan tools, serta analisis dan dokumentasi hasil pengujian. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan bug dan retesting, identifikasi dan dokumentasi bug, kemudian melaporkan bug ke tim pengembangan, yang terakhir retesting setelah bug diperbaiki. Analisis SWOT akan dilanjutkan oleh Saudara Andika. Baik, untuk SWOT sendiri itu digunakan untuk menilai dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu proyek bisnis atau organisasi. Nah, perencanaan strategis yang kami buat yaitu pertama itu mengidentifikasi keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Lalu kedua, menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki atau dikelola. Yang ketiga yaitu memanfaatkan peluang yang ada untuk pengembangan atau pertumbuhan. Dan yang keempat, mengantisipasi ancaman yang bisa atau menghambat ataupun merugikan. Nah, SWOT ini membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis yang efektif untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal dan meminimalkan risiko. Nah, untuk SWOT-nya sendiri, tolong di-scroll ke bawah. Nah, pertama yaitu ada strengths. Yang beberapa poinnya yaitu efisiensi operasional, yaitu pengelolaan stok, transaksi,
dan laporan keuangan otomatis untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan. Lalu ada user friendly, yaitu antarmuka yang mudah digunakan. Kemudian ada pengelolaan terpusat, yaitu semua data, stok, transaksi, pelanggan itu terakses dari satu platform. Kemudian ada laporan keuangan otomatis, yaitu laporan harian, mingguan, dan bulanan otomatis tanpa akuntan manual. Dan kekuatan yang terakhir yaitu ada pengendalian stok akurat, yaitu memantau stok untuk menghindari kelebihan atau kekurangan barang. Next yaitu ada weakness atau kelemahan, yang poin-poinnya yaitu adaptasi teknologi, yaitu memerlukan waktu untuk pengguna baru yang belum familiar. Kemudian ada biaya implementasi, yaitu investasi awal yang cukup besar. Kemudian ada keterbatasan fitur, yaitu fitur tambahan yang memerlukan biaya ekstra. Dan terakhir ada ketergantungan pada internet, yaitu koneksi internet yang buruk dapat mempengaruhi performa. Kemudian ada opportunity atau peluang, yang beberapa poinnya yaitu efisiensi toko, yaitu otomatisasi operasional yang menghemat waktu. Kemudian ada pengambilan keputusan data driven, lalu ada peningkatan layanan pelanggan, kemudian ada adaptasi teknologi, dan yang terakhir pengurangan biaya operasional. Next yaitu ada threat atau ancaman, yang poin-poinnya yaitu persaingan teknologi, kemudian ada perubahan kebutuhan konsumen, lanjut ada resistensi pegawai, dan terakhir ada keamanan data. Kemudian scroll mas. Nah kemudian yaitu ada Gancar. Gancar yang kami buat itu bertujuan untuk memvisualisasikan jadwal proyek dengan cara yang jelas dan terstruktur. Poin-poinnya yaitu 1. Mengorganisir tugas dan aktivitas proyek, yaitu menyusun setiap tahapan proyek agar terlihat runtut dan jelas. Yang kedua yaitu mengatur waktu dan tenggat, yang menampilkan durasi serta tanggal mulai dan selesai setiap tugas, sehingga membantu menjaga proyek sesuai jadwal. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi ketergantungan tugas. Nah, poin ini menunjukkan hubungan antar tugas, sehingga tim dapat melihat urutan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu untuk memantau progres proyek. Progres proyek ini memudahkan tim untuk memantau perkembangan proyek dan memastikan setiap tugas selesai tepat waktu. Bisa dibuka Gancarnya, Mas? Nah, ini visualisasi dari Gancarnya. Yang pertama yaitu ada poin-poinnya. Ada poin 1.1 yang ini tuh memiliki tugas desain UI UX. Nah, ini tuh dikerjakan oleh Andika Putra Wijaya. Lalu kita bisa mengetahui juga start date-nya yaitu tanggal mulainya. Di sini terlihat 26 bulan 11 2024 dan end date yaitu selesai tugasnya itu kapan. Di sini diakhiri pada tanggal 3 bulan 12 2024. Lalu ini memiliki status pending yang artinya masih ditunda. Kemudian bisa dilihat lagi ke bawah Mas. Scroll ke bawah. Nah, di sini sampai manajer, tugas manajer. Ini juga poin 3.1 langsung diperlihatkan tugasnya itu untuk perancangan proyek dikerjakan oleh Dias Rahman. Kemudian awal tugasnya dimulai kapan. Kemudian ada juga N-nya yang untuk 5 ini itu durasi. Kemudian BIP itu untuk statusnya. Nah, sekian mungkin dari Gancarnya. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Saudara Fadli. Kenapa jadi Fadli? Silakan dibaca Saudara Fadli. Oke. Adapun tujuan pembuatan dari tabel rencana pembiayaan untuk aplikasi manajemen pengelolaan toko Rizky volumenya dikecilin, volume sampai 0 gitu. Udah. Oke, untuk tujuan pembuatan dari tabel rencana pembiayaan untuk aplikasi manajemen pengelolaan toko Rizky, ya ini untuk merencanakan dan organisir alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam suatu proyek atau usaha. Beberapa tujuan utamanya meliputi
Yang pertama, memastikan ketersediaan dana, ketersediaan dana, menentukan jumlah dana yang yang dibutuhkan untuk setiap bagian proyek, sehingga semua aspek proyek dapat didanai dengan tepat. Kemudian, mengalokasikan anggaran dengan efisien, menyusun anggaran untuk setiap komponen atau tahap proyek agar dana digunakan secara optimal dan tidak ada pemborosan. Kemudian yang ketiga, memantau penggunaan dana, memudahkan pengawasan terhadap pengeluaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai rencana awal. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan pendanaan tambahan, menyusun proyeksi kebutuhan keuangan di masa mendatang sehingga lebih mudah untuk mencari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya samakan. Saya serahkan ke moderator. Berikut tabel rencana pembiayaan yang dapat kami cantumkan, yakni ini adalah tampilan visualnya, yang dimana setiap aktivitas subaktivitasnya dengan satuan kali jumlah 1 dengan biaya per unit 500, maka total biayanya 500. Adapun hasil total biaya dari setiap subaktivitas subtotal front end contohnya yakni totalnya 2.200.000 yang telah dijumlahkan dari setiap subaktivitasnya. Nah, begitu pula selanjutnya subtotal back end-nya dijumlahkan menjadi 3 juta. Subtotal manajemen proyek totalnya 1 juta dan subtotal QA testingnya 1.500.000. Secara keseluruhan totalnya 7.700.000. Dan di sini juga dapat dilihat dengan lebih mudah agar mudah dipahami. Bisa diklik di sini, nanti akan memunculkan biaya dari subaktivitas itu sendiri. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.